Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Kembali Anda mendengarkan suara saya di catatan harian cahaya kehidupan. Sebelum Anda tidur, sebelum Anda istirahat, Anda bisa dengarkan, Anda bisa simak untuk menambah ilmu di malam hari ini, untuk menjadi bekal Anda di hari esok dalam menjalani kehidupan, supaya hidup Anda semakin hari semakin mudah dan tentunya semakin menyenangkan. Kehidupan yang mudah dan menyenangkan itu impian semua orang, bukan? Tapi banyak orang mengeluh hidupnya tidak mudah. Banyak orang mengeluh hidupnya tidak senang. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda kalau Anda setia mendengarkan cahaya kehidupan, Anda setia mempraktekkan semua ilmu di cahaya kehidupan, maka pasti hidup Anda mudah dan menyenangkan. Coba saja. Hari ini, hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021. Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kesenangan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Hidup yang mudah, hidup yang menyenangkan. Kita harus tahu dulu mudah itu bagaimana, senang itu bagaimana. Karena bisa saja nih, mudahnya Anda tidak sama dengan mudahnya teman Anda. Senangnya saya juga tidak sama dengan senangnya Anda. Setiap orang boleh punya parameter yang berbeda. Setiap orang boleh punya variabel yang berbeda. Itu hak setiap orang. Jadi, tentukan dulu senangnya itu gimana. Kalau Anda tidak tahu senangnya bagaimana, maka apa yang mau Anda pikirkan? Apa yang mau Anda panjatkan kepada Tuhan? Makanya Anda harus mengetahui dulu senangnya itu bagaimana, mudahnya bagaimana. Kenapa? Karena banyak orang itu mengeluh hidup saya tidak senang, hidup saya tidak mudah. Tapi kita sering melihat orang seperti itu kadang suka ketawa kan? Suka ketawa, dia masih bisa ngerokok, masih bisa jalan santai, masih bisa ngobrol di warung kopi, tapi dia bilang hidupnya tidak senang, hidupnya tidak mudah. Apa yang tidak senang? Apa yang tidak mudah? Nah, ini fakta seperti itu kan? Makanya kita tidak bisa melihat senangnya kita disamakan dengan senangnya orang lain. Kita harus ngobrol dulu, senangmu apa, senangku apa, gitu ya. Karena setiap orang boleh punya program yang berbeda-beda. Setiap orang punya hak untuk mengelola sendiri isi kepalanya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak, beliau pengusaha desain interior sepertinya, dari Bogor. Beliau juga dia sebut tadi menjalankan bisnis jaringan, tapi dia bertemu AMC gitu ya, karena dikasih tahu temannya. Lalu temannya ini ngasih link YouTube cahaya kehidupan ke bapak ini, sehingga bapak ini setiap hari jadi rajin nonton video di cahaya kehidupan. Kata dia, video di cahaya kehidupan itu isinya berbeda, nggak sama dengan video motivasi, nggak sama dengan video di channel yang isinya teman-teman motivator, kata dia. Juga tidak sama dengan di bisnis. Di cahaya kehidupan itu menyangkut semuanya, bahkan bicaranya juga dengan tenang, dengan santai, sehingga mudah dipahami, kata bapak itu ya. Nah, tadi ketika dia belajar AMC gitu ya, bapak ini mengatakan bahwa oh ternyata mudah ya, ternyata selama ini yang saya pelajari salah. Bahkan dia tadi juga cerita bahwa pantesan uangnya habis terus. Dia ada uang, uangnya keluar, ada uang, uangnya keluar gitu ya. Selama ini dia menganggap itu adalah sudah garisan tangannya gitu, bahwa dia punya uang, uangnya keluar. Tapi ternyata itu adalah hasil dari program yang ada di kepala dia, hasil dari pembelajaran yang dia dapat selama ini, sehingga ketika uangnya itu masuk maka mudah keluar. Saya percaya bukan hanya dia seperti itu, Anda juga yang mendengarkan catatan ini juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Uangnya masuk, tidak lama uangnya habis. Uangnya masuk, tidak lama uangnya keluar lagi, ya kan?
Lalu Anda mengatakan bahwa ya sudah, itu sudah garis tangannya, sudah kehendaknya dan sebagainya. Padahal itu semua adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan sendiri, hasil dari apa yang ada di dalam kepala Anda. Kalau Anda berpikirnya benar tentang uang, maka uang Anda ketika masuk justru menarik uang yang lain. Tapi kalau Anda berpikirnya salah tentang uang, uang Anda masuk, uangnya cepat keluar dan uangnya habis. Ini sering saya temui juga di teman-teman saya yang maaf, dia karyawan, kemudian tanda kutip belum punya mobil, artinya masih kategori ya belum mampu gitu ya. Dia selalu mengeluh bahwa uangnya itu cepat habis. Dapat bonus, besok lusa habis. Dapat bonusan proyek, besok lusa habis. Dapat tunjangan kantor baru, habis. Kenapa seperti itu? Sementara ada orang kaya lainnya yang uangnya masuk, besok nambah lagi, besok nambah lagi gitu ya. Apakah kebetulan? No, bukan. Itu bukan kebetulan. Itu semua adalah hasil dari program-program yang ada di kepalanya. Makanya sekarang berpikirlah bahwa uang Anda itu uang yang bisa beranak gitu ya, uang yang bisa berkembang biak, uang yang bisa beternak. Supaya apa? Uangnya itu terus berkembang. Uangnya bukan masuk kemudian keluar habis, masuk keluar habis, masuk berkurang. Bukan seperti itu. Itu cara berpikir miskin. Cara berpikir kaya adalah bagaimana uangnya bisa beternak, bagaimana uangnya itu bisa berkembang biak, bagaimana uangnya itu kalau bahasa Jawanya bisa manak gitu ya. Jadi masuk ke rekening, besoknya nambah, masuk ke rekening, besoknya nambah. Itu adalah kuncinya. Anda harus suka sama uang, Anda harus cinta sama uang. Supaya apa? Uangnya mendekat kepada kita, uangnya menghampiri kita. Kalau takut sama uang, bagaimana uangnya bisa datang? Itu kan logika sederhana sebetulnya. Kalau Anda laki-laki suka sama perempuan, pasti perempuannya banyak mendekat. Tapi kalau Anda nggak suka, tentu tidak akan mendekat. Nah, ini sama dengan uang. Kalau Anda nggak suka sama uang, uang masuk besoknya keluar. Uang masuk nanti sore habis, uang masuk gajian seminggu habis. Itu karena Anda tidak suka dengan uangnya. Tapi kalau Anda suka dengan uangnya, uangnya masuk, besok masuk lagi, besok lusa masuk lagi, nanti sore nambah lagi. Bahkan Anda tidak pernah keluar uang, uangnya masuk terus. Saya sering mengalami hal seperti itu. Mungkin keluarnya hanya 1 juta, masuknya 20 juta gitu ya. Itu karena cinta sama uang. Cinta sama uang hal yang positif sebetulnya, hal yang menyenangkan, hal yang baik. Jangan Anda berpikir jelek tentang cinta sama uang. Karena kalau kita punya uang, Anda punya uang, Anda bisa bantu orang. Anda bisa bangun masjid, bangun tempat ibadah, bisa bantu orang tua, Anda bisa ngapain aja. Itu semua butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi semua butuh uang. Berpikirlah yang cerdas, berpikirlah yang baik tentang uang, dan cintai uang sehingga uang mudah datang kepada diri Anda. Sadari ini dan resapi. Jangan hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi juga harus diresapi dan diamalkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.